Oke, aduh tadi udah buat cuman salah share. Kayak simple aja ya. Jadi kita belajar unsupervised learning gitu. Nah, yang ngebedain apa sih supervised sama unsupervised? Yang paling penting adalah kalau supervised, dia punya label. Label itu bisa berupa kelas, bisa berupa misalnya kalau prediksi harga rumah berarti kan versi harga rumahnya. Nah, itu adalah supervised. Sedangkan kalau yang unsupervised itu dia nggak punya label gitu ya. Nah, salah satu task yang ada di unsupervised learning itu adalah clustering. Aduh, clustering adalah artinya melakukan grouping. Nah, bentar. Nah, clustering itu intinya adalah melakukan grouping gitu ya. Grouping berdasarkan apa? Berdasarkan similarity. Uh, Similarity dari karakteristik yang ada atau atribut gitu ya. Kalau atributnya mirip-mirip berarti dia masuk ke dalam satu klaster yang sama. Pengelompokan gitu ya. Nah, nih berapa klaster kira-kira gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ada berbagai macam tipe klaster. Yang pertama adalah hierarchical clustering. Terus ada partitional atau centroid based, dan ada tipe yang lainnya. Jadi kita bakal pelajari nanti ya. Ada grouping kriteria sama ada overlap kriteria dan masih banyak lagi. Ini ada algoritma clustering algoritma, ada banyak ya, ada k-means, aglomeratif, clustering, fuzzy, dan masih banyak lagi ya, itulah ya. uh, Oke, itu kita lanjut ke k-means sekarang. Ntar, ini bisa dicatat-catat gak? Nah, bisa. Nah, k-means itu apa? Salah satu dari algoritma clustering yang bagian partitional clustering tadi ya. Jadi di partisi bagi-bagi. Nah, data itu bakal dipartisi atau dibagi-bagi menjadi beberapa klaster gitu yang disebut dengan sebanyak K klaster. Jadi di awal kita harus nentuin dulu sih K-nya itu mau berapa banyak sih klaster yang kita buat. Nah, titik tengah yang ada di dalam satu klaster itu disebut sebagai centroid. Algoritmanya simple banget gitu ya. Pertama, tentuin dulu mau berapa centroidnya, kita inisialisasi mau berapa banyak centroidnya, beberapa banyak klasternya. Kemudian tentukan koordinat dari si setiap centroid. Nah, tentuinnya gimana? Biasanya secara random gitu ya. Terus yang kedua adalah tinggal hitung aja dari setiap titik itu paling dekat ke klaster mana gitu ya. Hitungnya pakai apa? Pakai Euclidean. Kemudian namanya tadi centroid itu kan harus berada di titik tengah dalam satu klaster. Berarti ketika dia udah punya ini satu klaster tuh punya beberapa poin, katanya punya beberapa titik, tapi ternyata dia nggak di tengah, maka dia harus geser sampai ke titik tengah ya.
Titik tengahnya gimana caranya, tinggal hitung aja pakai uh, rata-rata gitu ya. Nah, kapan sentroidnya nggak geser terus sampai si sentroidnya sampai kapan ini terus repeat gitu ya, repeat until sampai si sentroid itu nggak pindah-pindah gitu ya. Oke, means cluster teratur. Oke, dari gambar ini ada 8 titik ya, dari O1 sampai O8. Kita tentuin dulu mau berapa cluster. Contohnya kita mau set 2 cluster nih. Terus kita harus inisialisasi koordinat dari setiap si centroidnya tadi dengan cara random. Contoh hasil randomnya adalah si C1-nya di sini, C2-nya di sini. Jadi kebetulan si cluster si centroidnya itu berada di koordinat yang sama dengan O1 dan O3 gitu ya. Habis itu kita harus hitung setiap data dia paling dekat ke sentroid mana gitu ya. Kalau O1 sama O2 jelas dia bakal dekat banget ke C1 gitu ya. Ngitungnya pakai apa? Pakai Euclidean distance dan begitu seterusnya. Ini udah pakai Euclidean. Kira-kira sentroid C1 sama C2 ini udah di tengah belum? Belum kan? Kalau belum, berarti harus ngegeser. Gesernya gimana? Tinggal ambil titik tengahnya dengan cara menghitung rata-rata dari setiap titik pada sentroid tersebut. Contoh, C1 nih. C1 dia itu punya 2 titik, yaitu O1 sama O2. O1 itu X-nya adalah 2 dan O2-nya adalah 4. Ya udah, kita tinggal cari aja rata-rata nih. Sambil pakai tab. Nah, 2 ditambah 4 kan dibagi 2 gitu ya, karena cuman ada 2 titik, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk si X CX1 gitu ya, koordinat CX1 itu adalah 3. Kemudian kalian tentuin juga yang X2-nya gitu ya. Nah, contoh lagi yang C2. C2 itu punya 6 titik. Kita hitung dulu, berarti 4 itu ada di titik X1 nya ada di 2 ya. Terus yang O3 ada di 4, O5, O8 ada di 9, O6 sama O7 ada di 11. Tinggal di rata-rata ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa ya? Sekitar mungkin 8 gitu ya, 8 kurang. Mungkin sekitar 7, misal gitu ya, 7,7 gitu ya, atau 7,8. Ini saya nggak tahu ya hitungan aslinya berapa. Cuman misalnya sekitar 7 gitu ya, 7 hampir di 8. Nah, berarti abis ini C1 nya kan pindah ya ke tengah sini. Ini C2 nya juga pindah. Tadi kan baru X1, sekarang kalau X2 nya X ini X1, sekarang kalau X2 nya itu ada di 2, 2, 2.
2 ditambah apa ini 5 ya, 5 bagi 6 10 tambah 8 18 ya, 18 bagi 3 bagi 6 3 berarti. Nah ini adalah C2X2 gitu ya, sama dengan 3. Ini geser nih. Nah ini kan udah di tengah ya. Habis itu kalian hitung lagi gitu ya. Hitung lagi si nilai setiap titik yang ada di sini. Hitung paling dekat ke klaster 1 atau klaster 2 gitu ya, ke centroid 1 atau centroid 2. Nah ternyata O1, O2, O4, O3 itu paling dekat ke C1 ya. Kemudian O5, O6, O7, O8 paling dekat ke C2. Habis itu tinggal cari titik tengahnya sama kayak tadi. Udah gitu doang. Gampang kan ya? Sekarang contoh lagi. Kok ini contoh? Nah, pada dasarnya K-means ini dia berbasis centroid gitu ya, berbasis apa sih namanya ini, lingkaran gitu ya. Jadi harus ada si centroid yang harus ada di titik tengah ya, berbasis radius gitu ya. Jadi harus ada di tengah centroidnya. Nah, contoh kalau datanya kayak gini, kita mau bagi menjadi 2 klaster. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, ini kan ada warna hitam sama ada warna putih gitu. Oke, kita buat 2 klaster gitu. Nah, ternyata pas dihitung pada iterasi 1, yang warna hitam ini harusnya kan ada di klaster 2 ya. Tapi ternyata malah masuk ke klaster 1. Kayak kita lakukan iterasi yang kedua gitu ya. Nah, iterasi kedua sih ini udah berkurang nih yang salah tadi. Tinggal satu lagi yang hitam masih ada di C1, harusnya di C2 ya. Nah, ini iterasi 3 udah benar semua gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau posisi centroidnya dirubah, maka apakah menghasilkan centroid yang sama gitu ya? Enggak, karena K-means ini satu bergantung pada di mana titik awalnya. Jadi ketika titik awalnya dirubah, kemungkinan besar hasil hasil klasternya juga bakal berbeda gitu ya. Terus yang kedua adalah K-means ini sensitif terhadap outlier. Jadi pastikan kalau kalian mau pakai K-means itu harus dibersihkan dulu datanya dari outlier. Nih, kan ada outlier di sini ya. Harusnya si outliernya nggak ikut kan. Tapi kalau nggak dihandle dia malah ikut ke dalam suatu klaster gitu. Padahal harusnya nggak ikut. Yang problem ketiga, kalau datanya itu banyak banget, atributnya banyak banget, dimensinya tinggi, susah untuk membedakan gitu ya. Contoh kayak gambar yang ini. Kita kan sebenarnya secara kasat mata kita bisa tentuin antara yang putih sama yang hitam gitu ya. Cuman ketika kalian pakai K-means itu tadi berbasis radius. Yang gini tuh nggak bisa diselesaikan oleh K-means gitu ya. Ini harus pakai
algoritma yang lain. Ini juga sama, nggak bisa gitu ya. Karena tadi berbasisnya bukan berbasis pola, tapi berbasis centroid gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk perkuliahannya. Sekian, terima kasih.